Shalom saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada kali ini kita akan bersama-sama untuk melihat keindahan sebuah perkawinan dari sudut pandang Gereja Katolik. Perkawinan Gereja Katolik adalah sebuah bentuk perkawinan yang istimewa dan berbeza dengan bentuk perkawinan dengan agama-agama lain. Perbezaan ini akan kita lihat secara singkat dengan meninjau beberapa hal. Pertama, dari kitab suci dan ajaran gereja. Kedua, hakikat dari perkawinan. Ketiga, tujuan perkawinan Katolik. Keempat, sifat-sifat dari perkawinan Katolik. Dan kelima, penghayatan perkawinan Katolik sebagai sebuah bentuk sakramental. Menurut kitab suci, baik dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, menunjukkan bahwa perkawinan itu suci, maka diberkati oleh Allah. Maka itu, perceraian ditolak dengan tegas. Khususnya, kita lihat dalam Perjanjian Baru. Yesus mengajarkan bahwa suami dan istri tidak boleh diceraikan, sebab mereka sudah disatukan oleh Allah sendiri. Ini dapat kita lihat di dalam Injil Markus pasal 10, Matius 19, dan Lukas 16. Ajaran Yesus ini ditegaskan lagi oleh Santo Paulus. Ia memberi nasihat kepada suami istri Kristen agar saling mengasihi seperti Kristus mengasihi gereja. Ini dapat kita lihat di dalam Efesus pasal 5, ayat 21 hingga 33. Ia melihat Kristus sebagai mempelai gereja dan gereja sebagai mempelai Kristus. Sejak abad pertama, para pemimpin gereja menegaskan ajaran Yesus bahwa pada dasarnya suami istri tidak dapat diceraikan. Para pemimpin gereja menegaskan bahwa perkawinan antara dua orang beriman merupakan lambang dari perkawinan suci antara Kristus dan gereja. Penegasan ini yang mendorong pemimpin gereja dalam konsili di Verona mengakui bahwa perkawinan antara dua orang Kristen merupakan sebuah sakramen seperti baptis, tobat, dan ekaristi. Jadi, apakah hakikat perkawinan Katolik ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan melihat 3 sudut pandang, antaranya sudut pandang secara hukum, psikologi, dan juga religius. Secara hukum, perkawinan pada hakikatnya merupakan suatu ikatan yang sah antara seorang laki dan perempuan. Sebagai suami dan istri, ikatan menjadi sah apabila 3 syarat ini dipenuhi. Pertama, pada saat menikah, suami istri itu tidak ada halangan perkawinan apapun. Kedua, pada saat menikah, suami istri itu sungguh-sungguh sepakat untuk menghayati perkawinan secara benar, tidak hanya pura-pura atau berbohong. Ketiga, pada saat menikah, kesepakatan nikah mereka itu mereka ucapkan di hadapan 2 saksi yang sudah dewasa dan seorang pejabat yang berwenang seperti deacon, father, dan bishop. Secara psikologi, perkawinan pada hakikatnya merupakan persatuan menyeluruh antara laki dan perempuan yang masing-masing tetap unik. Persatuan ini sudah dirintis sebelum menikah dan ditegaskan dan dijanjikan pada upacara pernikahan. Ada 5 hal penting yang mendukung proses persatuan suami istri ini. Pertama, mereka bersatu melalui hubungan seks yang mempersatukan mereka secara fisik dan psikis. Kedua, mereka bersatu dengan hidup serumah sehingga mereka dapat saling mengenal dan saling mengasihi. Ketiga, mereka bersatu dengan menyatukan uang dan harta mereka menjadi milik bersama. Keempat, mereka bersatu dengan memadukan perasaan, pikiran, dan kemahuan mereka. Dalam perbezaan,
Mereka berusaha mencari titik temu agar perbedaan itu tidak memisahkan atau menceraikan mereka. Kelima, mereka bersatu dengan menyelaraskan keyakinan mereka. Mereka berusaha hidup dekat dengan Tuhan, tidak hanya sebagai dua individu, melainkan sebagai satu pasangan. Perkawinan secara Katolik yang sah merupakan lambang dari perkawinan suci antara Allah dan umatnya. Perkawinan merupakan salah satu sakramen dari 7 sakramen yang ada dalam gereja Katolik. Seperti sakramen-sakramen yang lain, sakramen perkawinan juga merupakan saluran rahmat. Sakramen perkawinan menyalurkan bantuan ilahi yang membantu suami istri Kristen sehingga mereka semakin mampu mengasihi seperti Kristus dan umatnya saling mengasihi. Menurut ajaran gereja Katolik, ada 2 tujuan utama perkawinan, yaitu kebersamaan seumur hidup sebagai suami istri dan pengadaan dan pendidikan anak-anak. Gereja Katolik berharap agar 2 orang yang menikah sama-sama mau dan mampu membina hidup bersama seumur hidup mereka, dan juga mereka sama-sama mau dan mampu menurunkan dan mendidik anak-anak. Perkawinan Katolik ini bersifat monogam dan tak terputuskan. Monogam berarti antara satu lelaki dan satu perempuan. Suami hanya dapat memiliki seorang istri saja. Demikian pula sebaliknya. Tak terputuskan berarti tidak terpisahkan atau tidak terceraikan. Kedua, sifat tersebut sama-sama penting. Maka setiap suami istri diharapkan memperjuangkan kedua sifat tersebut. Perkawinan Katolik ini merupakan sebuah bentuk penghayatan sakramental. Bagaimana sakramen perkawinan ini dapat dihayati? Sakramen adalah tanda dan sarana kehadiran Kristus. Maka seperti ke-6 sakramen yang lain, sakramen perkawinan juga melambangkan kehadiran Kristus di tengah-tengah suami istri Kristen. Yang dimaksudkan dengan sakramen perkawinan bukanlah sebatas upacara liturgi pernikahan di hadapan Father dan 2 saksi yang hanya berlangsung selama 1 atau 2 jam itu, melainkan kehadiran Kristus di tengah-tengah suami istri Kristen sampai salah satu dipanggil Tuhan. Kehadiran Kristus dalam sakramen bukanlah kehadiran yang pasif. Kehadirannya bersifat aktif dan kreatif. Menurut keyakinan Katolik, melalui sakramen perkawinan, Kristus hadir di tengah suami istri Kristen untuk memberi rahmat khusus kepada mereka. Rahmat ilahi itu menyempurnakan kasih antara suami dan istri Kristen dan memberdayakan mereka sehingga keduanya semakin mampu untuk saling mengasihi. Dalam sakramen perkawinan, suami istri Kristen bersyukur kepada Kristus karena Ia telah memberikan kepada mereka rahmat ilahinya yang menyempurnakan kasih manusiawi mereka. Sakramen perkawinan ini harus dihayati seumur hidup, terutama dengan saling mengasihi. Dengan cara itulah suami istri Kristen memberi kesaksian kepada masyarakat bahwa Kristus menyayangi mempelainya, yakni segenap umat Kristen dengan kasih yang utuh dan sempurna. Tetapi kasih itu apa? Menurut Santo Paulus, kasih itu berarti kehendak dan tindakan yang baik. Mengasihi berarti berniat dan bersikap sabar, murah hati, rendah hati, sopan, rela menanggung segala sesuatu, dan dapat menyimpan rahasia. Ini dapat kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 hingga 7. Semoga melalui renungan singkat ini, keluarga Kristen semakin berkembang
dalam kasih dan dapat pula membagi kasih kepada sesama. Tuhan memberkati kita semua.